الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على من نوى بشيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا الموضوع عليهم ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الذين وظهر الصابرين رضي الله عنها وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله wa amman nasabu adapun menggibah orang dari segi nasab dan keturunan. Bagi antakuda misalnya kita menyambati lawan orang abuhu nabatiyun, abahnya si anu itu adalah petani. Itu penghinaan derajat. Au intiyun, atau abahnya itu orang tinggi, artinya nang kada bagus. Pun atau kita sambat abahnya itu perampok, maling, germok dan lain sebagainya. Fasisun, atau abahnya itu orang yang kada bagus akhlak. Iskabun, atau abahnya itu tukang jahit sandal. Zabbalun, atau abahnya tukang sampah dan tukang barasihi kotoran. Syai'un mimma yakrahuhu kaifama, atau sesuatu yang berkaitan dengan nasab yang bilangnya mendengar ujungnya ada sama, maka hukumnya adalah sah. Kita aja lagi sebut kita ini maling, kita tidak ada tenang. Anak kita beginian, ada orang anak pendatang, lalu orang menyambat belak-belakan apa kawin anak maling, kan kita ini jadi marah. Kadang tenang mendengar. Seandainya tahu orang tukang apa jahit sandal, atau lagi mungkin tukang sampah, ya. Penggunaan ini biasanya didasari oleh ahli ini. Jadi orang-orang yang cinta kepada Tuhan, yang membangga-banggakan diri, dia pasti merendahkan orang yang di bawah. Itu terlahir dari hukum. Artinya siapapun yang hendak melepaskan diri dari ghibah, menyambati nasab dan gawian kurang, itu yang harus dibuang. Hubbud. Karena apabila hubbud dunia
maka penghinaan itu akan terakhir bahkan menjadi tabiat dan permanen di dalam Allah. Orang suci menghina sama orang, bergaul mau, bahkan dia ada mau mengawani atau mengauni lawan orang karena status miskin. Nah, kenapa orang kaya yang seperti itu bisa menghina derajat orang miskin atau menyambat-nyambati orang derajat miskin? Karena dia fokus pejabat, menghina yang pada pejabat, bahkan anak pejabat harus kawin lawan anak pejabat, darah biru harus kawin lawan darah biru. Jadi bukan kita ini darah abang. Jadi kada kawin lawan darah biru. Nah, semua itu karena membedakan dari ukuran dunia. Dunia yang jadi ukuran. Jadi kan orang memandang yang kayak ini lah, bukannya betul, duitnya harap. Jadi orang dunia itu, orang pun tidak betul, duitnya sampai misalnya nolnya aja kalau kita lagi, itu orang hebat. Siapa yang nilai itu hebat? Ahli dunia. Ahli dunia yang nilai. Jabatan tinggi menjulang ke atas kutub langit. Itu dia orang hebat. Siapa yang nilai? Ahli dunia. Ya. Bahkan garis keturunan, ya, darah biru dan lain-lain sebagainya. Siapa yang nilai? Ahli dunia. Paham nggak dulu tak? Paham nggak dulu tak? Nah, kita apabila umpat-umpatan menilai mulia dan hina itu dengan kaya itu, kita masuk golongan ahli, masuk kita jadi bubuhan ahli dunia. Nah, ada ahli akhirah, inna akramakum indallah ahli akhirah. Qurannya ada. Yang paling mulia di dalam penilaian Allah Ta'ala menurut ilmu Allah, menurut Quran, menurut hadis, menurut kenyataan dan kebenaran adalah akramakum, yang paling mulia itu atqakum, yang kalah sampai ke derajat takwa paling tinggi. Siapa dia? Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna akramakum indallahi atqakum, ya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau orang yang mengikut Rasulullah ada atqam, ini yang paling takwa. Yang keluar daripada Rasulullah tidak takwa. Nah, kemana hati dinilai? Itu kemana hati dinilai? Sampai ada hati membatasi man tawadha'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsatihi. Barang siapa memuliakan orang dan merendahkan dirinya karena sebatas kesucian orang itu aja, ada lebih. Artinya dunia ada. Dunia lah, faqad dhahaba thulutsatihi. Orang itu sudah 2/3 agamanya. Siapa yang begini? Ya ahli dunia.
Yang begini yang ngamalkan, datang orang kaya dia hormati, datang pejabat dia hormati, karena jabatannya, karena kesucihannya, bukan karena agamanya Islam, bukan karenanya ahli ibadah, bukan, karena dunia wala, maka sudah 2/3 agama melacak. Kita hormati semua orang karena ini hamba Allah. Kita muliakan semua orang karena dia menuntut ilmu. Kita muliakan karena dia beribadah. Nah, orang ahli akhirat dia pandang akhirat. Orang ahli dunia dia pandang perempuan yang hubul dunia tidak bisa menutupi hatinya. Orang yang hubul akhirat pun tidak bisa menyembunyikan rahasia cintanya. Lingkungan, keadaan, pergaulan membuat kita terbuat dalam lingkaran hubul. Akhirnya kita pun berpendapat kepada suci kata kawan nyaman itu. Ini dunia, ini orang dunia namanya, orang akhirat ada. Bahwa mana mungkin kata berduit bisa senang, bisa bahagia. Itulah orang dunia ngomongnya nggak masuk akal. Katanya kalau ada berduit pasti saja. Bila berduit hanyarnya. Orang-orangnya kita pun ikut lingkaran itu menambahi kelompok ahli dunia. Lalu kita jadi ibnu dunia, anaknya dunia. Dunia ini adalah minantu iblis. Nah, ini kisahkan kita. Jadi kalau kita datang orang miskin, kita sambut. Dia miskin memang, tapi dia saleh. Kesalehannya yang kita muliakan, inna akramakum indallah atqakum. Dia orang saleh. Dia orang untuk ilmu, dia beribadah, dia salat terus nih, kita hormati. Oh dia tukang becak, ada masalah orang becak. Siapa yang muliakan ini? Ahli akhirat. Kalau ahli dunia, dia nggak bisa diserai hatinya. Manakala datang tukang becak, dia nggak peduli. Datang pejabat tinggi, dia hormati. Ini orang ahli dunia. Nah jadi kenapa ada sebutan penghinaan kepada nasab? Kenapa ada sebutan penghinaan kepada pekerjaan seseorang? Karena di dalam hati itu ada hubud dunia. Kita bukan menghina orang karena ada solehnya. Kita malah marah kasihan dengan orang yang pada saleh tertulis bahkan pesan Allahumma bir li ummati sayyidina Muhammad. Kita muliakan orang karena kesolehannya, kita sayangi, kita marahi orang karena dia berharap kita jadi orang saleh. Ada orang ahli dunia yang nggak peduli. Tapi kenyataan Allah yang menyatakan. Wali datang ke saruan pejabat tundur. Mulai pejabat teras, pejabat rumah sampai pejabat atap. Habis semua tetangga. Orang terabut anak bersalaman lawan. Allah yang menyatakan. Inna akramakum indallah atqakum. Memuliakan masyarakat dengan seseorang tidak bisa dibikin-bikin, nggak pakai sponsor. Inna akramakum indallah atqakum. Nah, jadi ini dasar hati yang fondasinya hubbul akhirat, insyaallah. Hati yang dasarnya hubbul dunia, nah ini yang dijual ini bersama. Akhirnya pesannya Syekh Muhammad bin Abdul Karim Salman Al-Madani, jangan kamu hanya berteman dengan orang suci saja.
Jangan kamu melepas kawan orang miskin daripada mengawani orang miskin. Bahkan tidak duduk bersantai sama orang miskin. Kenapa? Ada hubungannya. Gak bisa didustai, ada hubungannya. Rasulullah makan sama budak. Sama-sama. Kamu makan, saya makan. Kamu gak makan, saya gak makan. Rasulullah, kenapa? Nggak ada hubungan dunia, nggak membedakan manusia mana budak, mana tua. Manusia sama menurut Allah. Nah, saudara turun ya datang orang miskin ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah sedang ngomong-ngomong sama orang kaya. Saat si miskin datang duduk saat itu berkata orang sujud jauh. Tepukan ada apa kepada dia? Cuma tepukan modelnya. Akhirnya Rasulullah kan belak-belakan aja. Apakah tepukan sama orang miskin ini jadi jauh? Melalar kesulitannya orang miskin atau miskin melalar kodanya? Kenapa nggak tepukan? Ini bersih. Ini perlu harusnya. Karena itu tepukan lawan derajat orang miskin. Ketulahan kan melalarkan atau kan malam dengan cara itu nyawa nanti tahankan bahasa kasar. Nah, hai orang-orang miskin, hai orang-orang yang di mata dunia memang nggak punya apa-apa, tapi nggak perlu sakit hati. Di mata dunia kalian nggak ada apa-apa. Di mata dunia. Oleh karena itu, orang yang hubud dunia pasti akan memusuhi wali-wali Allah. Jangankan wali-wali Allah, hubul akhir, kekasih-kekasih akhirat aja dimusuhinya, apalagi kekasih Allah. Aulia Allah, kekasih Allah. Allah cinta sama dia, dia cinta sama Allah. Akhirat bukan lagi permainan di dalam hati, dia hanya bicara Allah. Nah, orang yang kumpul akhirat aja dimusuhi oleh hukum dunia, apalagi walinya. Jadi wajar tertulis di dalam kitab. Bila orang cinta kepada dunia, pasti akan menggibah wali, pasti akan menghina wali, pasti akan memusuhi wali. Kenapa? Dia nilai manusia dengan hukum dunia. Jangan bolong itu kita. Jangan. Jelas paham. Jadi kalau sopannya lebar lagi udah kitab itu kan terbaca jelas, paham tinggal mana. Mungkin sopan nggak ada yang tidak oleh mana. Ada juga benar itu kan apa itu. Ini mungkin turun ke bawah, jangan turun ke atas. Ini mungkin turun ke bawah, tidak masalahnya. Tapi ini lewat kegiatan, lewat pak. Nah, insyaAllah, Anda mau yang datang. Nah, jadi alhamdulillah. Medina lawan derajat orang tunai, anak juga, ya bolehlah, ayo, kalimatnya coba, bolehlah orang suci menghina orang miskin karena derajat miskinnya, mungkin masih punya alasan karena dia hukumnya, ya kan? Orang pejabat menghina rakyat biasa yang paling rendah, bolehlah dia punya alasan karena dia hukumnya. Tapi yang lebih aneh, orang-orang hukum dunia menghina ulama dan wali anggapnya nggak punya apa-apa. Apa alasan mereka? Membaca Quran aja kan bisa. Ada ulama yang bisa baca Quran ini, kata kita, jadi waktunya pada ulama ada dulu. Alif bumbuk tahu. Bapak jaga pada ulama, harus wali dulu. Jadi imam orang kaya merendahkan derajat ulama karena kekayaannya. Ada ulama yang miskin karena miskinnya direndahkan. Kadang dulu kurangnya alim awam memimpin sholat imamnya berjamaah. Awak ini yang suci ini jangan jadi imam aja aja tepuk-tepuk. Di mana alasan Arabnya? Oh,
karena saya orang kaya. Apa yang saya mau saya bisa beli. Jangan pernah orang miskin, jangan pernah orang yang derajatnya rendah dihina oleh hubud dunia, sakit hati. Jangan sayangi air mata. Karena hinaan ahli dunia, jangan pernah sayangi mata ini larang dan matanya larang dia. Ini gara-gara dihina orang miskin. Tidak bisa gitu. Tidak bisa. Terbujur dengan Allah. Jangan sedih. Kalau orang menghina kita karena kemiskinan kita, buat apa ambil hati sama orang yang hubud dunia menilai? Kita akan ambil hati kalau orang hubud akhirat menilai kita. Kesiannya ini tidak menuntut ilmu pada kawa. Pikir kita bujur. Kesiannya ini tidak sembahyang 5 waktu pada kawa menggawi. Padahal kawa saja waktunya banyak aja. Kenapa kawa cara menggawi sembahyang? Ini nang bujur. Apa ngaruhnya kawan? Ini nang bujur menggigit kalau kita mon. Bapak memuliakan hitungan dia. Bicara dia bisi. Orang mobil rumah bertingkat dia senang harap biarin. Karena perlu kita ambil hati kita aja enak kalau tidak ambil hati. Orang miskin santai hidup kita. Kalau apa Ika menuntut ilmu, udah. Kalau hendak Ika minta nilai ahli dunia, satu tadi. Ika menilai sesuatu dengan dunia, tergolong ahli dunia. Ika pulang hidup minta nilai dengan nilai dunia, pun Ika golongan ahli dunia. Kenapa sedih dinilai orang miskin ahli dunia? Kaitan ahli akhirat kan? Kenapa sedih dinilai orang pada di jabatan ahli dunia? Ahli akhirat kan? Kalau ahli akhirat, kurang kan sedih itu pada saat menuntut ilmu, memang sedih. Pada saat sembahyang, memang sedih. Pada saat mencari rezeki yang halal, itu memang sedih. Miskin aja dinilai orang. Jangan pada nilainya kemiskinan itu pada harganya di mata kami. Biarin, kita sedih, berarti kita hubud. Jelas? Paham? Kita menilai orang dengan penilaian dunia, kita dinilai orang pun supaya penilaian dunia itu yang menilainya, maka kita tergolong dunia. Guru Bangsa berpesan kepada almarhum guru bahwa Al-Quranul Karim 30 juz tulisannya hanya satu, sebuah kesimpulan, walal akhiratu khairun laka minad dunya. Akhirat lebih mulia daripada dunia. Saja. Quran itu isinya itu aja, bahwa akhirat lebih mulia. Lebih. Ya itu bahasanya ya. Lebih mulia itu ya. Lebih jauh banget. Dunia ini jauh tertinggal. Ini lebih. Habis enak dah. Dan jadi kita kadang menghina orang dengan penghinaan yang ada beralasan. Miskin orang menghina beralasan malu. Berapa banyak orang miskin yang mulia menurut Allah? Darah habang dipadakan hina, padahal darah habang menghindar. Ya kan? Kalau tentu hina. Dan orang yang sugih merasa dirinya mulia belum tentu. Kadang-kadang dengan kesugihan ada juga kepungulan. Jangankan kepungulan akhirat, kepungulan dunia ini bisa dimilikinya. Kepungulan dunia ini bisa dimilikinya. Jangankan kepungulan akhirat, udahnya azan nggak bisa, sholat jadi imam nggak bisa, ngaji nggak bisa. Ini orang sugih dunia. Jangankan akhirat, dunia ini nggak ada bisa. Nuker HP larang dulu. Jurang kartunya diisi lah. Buat tahan bisa. Di kampung pian itu adalah sinyalnya. Buat tahan dia sinyalnya dia. Nah, ini pengurunya juga bukan sudah. Nah itu kan buat tahan sinyalnya. Ada bungol lah. Sugih aja tapi bungol. Sugih tapi bungol. Jangan kan bungol. Akhirat dunia ini aja bungol.
Jelas. Nah, mudah-mudahan tinggal orang yang ahlul akhirah, maka lingkungannya pun ahlul akhirah. Jadi mau dihina orang gara-gara dunia sedih, ada dulu. Unda ini anak akhirat kah? Anak dunia, unda ini jin siapa? Amun jin dunia, itu kasih unda harus keluar, tak ada jin dunia, unda jin akhirat. Santai aja, santai. Nah, jangan mengambil hamok kok. Nanti mau kok. Dinilai orang sedih. Iya. Mohon orang bilang sedih lah. Kenapa? Dunia. Nah, ada cinta di hati sama dunia. Yaitu cinta dipuji, nggak ingin dihina. Itu buktinya. Kenapa gerak? Hirang banget gerak. Kebinian nih, mahapah lonang hilang. Meracak masuk tuh putihnya hilang ya. Ya, ulang hilang gimana? Jauhin seorang malam-malam mengulung hilang. Ya Allah. Menang hirang, anak sepenjadi hina, sepenjadi siapa jenis hirang hina, misalnya binian lain. Jangan kau hina orang hutang. Di balik setengahnya mencelang tuh putih belum tentu mencelang putih. Hitam tapi mencerong. Sukan dari bakawan orang hilang. Apalagi seorang hirang juga. Memadai, orang kayak dari jangan bakawan ke sana, jangan bakawan orang tidak kurang hirangnya. Pada seorang hirang itu, bungol bintambuk. Kadusa binian yang orang hilang, ingkam jabai, ingkam tingkuti, bang. Ada sakunan putih lah, cuma jarang. Sakunan putih cuma jarang. Biasanya tuh hilang-hilang. Topang orang keturukan bakal luar. Ini dan otaknya harus sampai belum kira. Nyambat, lihat mikrofon, bilang ada. Awalnya kebacaan pada pakai mikrofon, kata keluar. Ada jawaban mikrofon tuh silver, putih, cuma jarang. Yang banyak tuh hilang. Nah, jadi ngatakan bahwa kita berusaha sedapat mungkin dengan sekuat-kuatnya tanamkan kemana cinta itu kita arahkan. Cirinya kita menilai orang dengan kacamata dunia apa dengan kacamata akhirat. Satu. Dan kita dinilai orang dengan kacamata dunia apa dengan kacamata akhirat. Asa hina aku daripada orang miskin. Unda harus sugih, berusaha siang dan malam, pagi dan sore supaya mengumpulkan harta, supaya dapat duit yang banyak, jadi tidak dihina orang lagi. Maka udah dipuji orang. Inilah orang kubur dulu. Dan tergolong udah dia kubur karena dia nilai kemuliaan dengan dunia. Kenapa kepancing jangan? Lalu sekepancing-pancing sampai aja orang akhirat nyantai. Di padang orang ngeburut kesinggung, lalu nungkai bongol. Ya.
ikhlas. Nah, mudah doakan ulun yang penting dan ulun doakan siang juga. Kita jangan sampai ini dunia masuk dalam lingkaran kita. Bukan kita enggak megang dunia, ad-dunya fi aidina la fi qulubina. Dunia kami pegang, bahkan kadang-kadang dunia itu semua alam semesta, semua benda, semua isinya taat sama wali. Mau jadi batu, mau jadi emas, mau jadi apa, kun fayakun. Semua di tangan kami. Lagi kulubina, tapi kami tidak pernah hati kami mengikut sertakan dunia jadi penilaian, jadi kesedihan kami. Enggak, dunia itu enggak terlibat. Yang ada kami sedih karena berdosa, kami sedih karena lupa sama Allah, kami menilai orang itu kasihan karena akhirat bukan karena dunia. Orang miskin kami kada kasihan, orang yang kada menuntut ilmu dan kada beramal kami lebih kasihan. Miskin tapi menuntut ilmu kami senang, miskin tapi beramal saleh kami senang. Oh bangga kami, senang kami. Itu ahli akhirat. Dan orang yang ahli akhirat pun kada peduli dengan penilaian ahli dunia. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Jadi ada kelompok dunia, ada kelompok sampai kiamat ini perang terus. Selalu perang. Semoga Allah kumpulkan kita dengan ahli akhirat. Dan semoga kita jua istilahnya selalu bersyukur dengan dunia dan isinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi wa amal khuluq. Adapun kita menggibah orang tentang akhlak orang. Bagi antakulah, misalnya kita menyanggati orang, wa sayyi'ul khuluq bakhilun mutakabbirun murad. Kita katakan orang itu engken banget, kita sambut ngarangnya, kita sambut alamatnya, ciri-cirinya, orang itu engken. Bisa. Mutakabbirun, umurang itu di kita si anu ku sombong, kita sambat orangnya jelas nyata orang paham sombong, disambat dihapa gibah. Moratin kita sambat dia itu ambungan, ketujuh dinilai, ketujuh dipuji, ria, kita katakan kita apa gibah. Syadidul ghadab, atau kita nilai panyangitan liwar. Oh masih itu liwar penyanyikan kucing aja berapa kongan kasih laku. Kita sambatinya. Iya. Jabbanun, mengencet lawan kebenaran, yang harusnya kebenaran dipegang, kenapa jadi dilapas mengencetnya bang? Kata boleh melapas kebenaran itu bang, berani walaupun mati tapi memegang kebenaran. Jangan melapas kebenaran, mun melapas pengencet kebenaran. Bukan arti pengencet mundur, bukan arti pengencet bekalah. Selama kebenaran yang kita pegang, walaupun bekalah, tapi demi kebaikan, itu ngarannya pemberani. Karena masih megang kebenaran. Tapi bila sudah kebenaran dilapas, pengencet seapa gerang harga sesuatu sampai melapas kebenaran dan gantiannya ini mengapa? Gantian kebenaran ini jadi wali melapas kebenaran, gantian ini apa harganya larang bener kah? Kenapa dilarang kebenaran? Jangan lapas kebenaran. Biar agama mundur, biar agama mengalah, itu nang pemberani. Dan paham kita berbeda. Ajizun, lamah benar. Bila pegawaian itu bilang lama banget, berjalan pesawat hanya api tolak 5 bulan ya, hanya harga di jalan ada dulu sana lagi sibuk disambat, ketemu awak bangi pulau kali ada apa orang ini ya dulu apa versi optimis lah, mau ada optimis itu bersyukuran mismis
optimis, semangat tinggi. Gitu kan? Sudah salah kabur lah. Nyawa ini dia setumat mundur, setumat menyerah, kurang kencang. Nah, nggak tahu lakinya itu, orangnya kalau dia apa-apain, lalu don aja, lalu lacok aja, lalu lamahnya. Jangan kesiannya. La yukallifullahu nafsan. Manusia punya kemampuan, punya derajat, punya batasan. Manusia ini lain, manusia itu lain. Karena Allah kan kita mengarasi orang, kita anak menyamakan kita karena Allah. Mutahawwirun, dan lagi kaliwatan wangi tapi bungol. Nah, saking wanginya ditawakakan awak ke dalam hati, kan bungol. Orang kan coba-coba bungopan biar wangi-wangi pangir, tapi itu dari hatinya aja dicaburinya untuk keluar karena sengapnya aja lagi jangan mati maksudnya kan menghina suatu menggidang juga atau boleh wanya yasri masyarakat dan berhubungan dengan itu. Nah, orang yang menyambati akhlak sombong, tekebur, ria, pemarah, pengencot, lacok, hatinya kada kuat pendirian, keberanian yang salah gunakan, semua sesambatan itu kada mengerti lawan keadaan orang. Itu jangan mengertinya kada nyampe. Nyawan ini jar aur tiap malam melakong aja dia bisa terbagus akhlak. Sugi-sugi pak melakong aja dia. Ini harus tahu bisa. Itu bisa terjadi kenapa? Seandainya dia mengerti, dia akan memahami serta mendoakan kadang menyambatinya. Sama kita nang anum-anuman nih. Kenapa jadi sampai kuitan kadang-kadang tercabur di padang yang haram? Kita nyambat kuitan itu jalur. Oh, haram-haram pokok sidin ya. Nang subhat itu dua. Kita harus tahu. Seandainya kita nanti di masa tua anak 10, sekong anak susu Indomilk, sekong anak Indopot, sekong anak macam-macam Indo nih, Indomie, duit saja. Sayang lawan anak di dalam hati. Tuntutan mau kada mau harus cari duit. Ada datang orang menawarkan diri, tapi jalan luput. Mulanya kada hendak, tapi ini yang menggoda. Saat Tuhan nanti baru terjawab, bujur abah, ya nang Rabbul Firdi, wali-walidayya, ya Allah, ampuni hambamu, wali-walidayya, dua orang tua hamba, warhamhumma, berikan mereka cinta dan kasih sayang, kama rabbayani shaghira, karena mereka begitu cinta yang sangat luar biasa, mendidik, memelihara sampai tercabur kepada dosa demi cinta dan sayangnya kepada hamba. Maka sekarang hamba beruyuh diri juga mendoakan dengan menanadakan tangan, ampuni abah mama ulun. Gara-gara ulun abah jadi kayak itu. Gara-gara ulun mama jadi kayak itu. Ampuni abah ulun, ampuni mama ulun. Ini anak mang tahu diri, ngerti terus. Ngerti, ini dari nyambat, abahnya tadi banyak kayak salah. Abahnya tadi, mamanya tadi banyak kayak salah. Cuma kalimat yang terucap, Rabbu wali-walidayya warhamhumma kama rabbayani shaghira. Kenapa doa ini tulus terucap? Karena didasari pengertian. Ucapan Rabbil firli tentu karena kesalahan. Wali-walidayya tentu karena dosa. Tentang di mana kita minta ampun kalau kita tidak tahu abang mama berdosa. Tapi kita sadar jika gara-gara kita. Bukan karena abang, bukan karena mama. Sidin menggawi nang haram, mencari duit nang haram. Seorang bertagih makan. Nukar bebek, nukar kendaraan, nukar mobil. Tapi sebenarnya tuntut bila dia naik atau butuh rumah. Menangis. Kuitan Allahu Akbar. Sampai kadang-kadang
ada wani lawan kuitan. Kada mau makan kecuali anaknya. Didulungi iwak papat baliknya. Hendak makan ayam pun. Coba kuitan. Sayangnya lawan anak kada bebatas. Turun. Berhutang di warung. Sambil hati maharik, mata menangis, meminta dijuali ayam. Kenapa? Anak peduli. Disanaakan, dianjak. Kada nyaman baliknya orang menangis orang tua. Tapi tetap apa menantikan Allah. Allah. Tok hutang walaupun bayar belanja. Disupanakan anak, mbak, amamanya tuh kehutangan, habis hutang kemari kalau kau bayar. Gara-gara. Kalau Allah murka, gila lah. Maka bahasanya ketulahan. Ketulahan. Tapi kita lihat fakta, kita ada bicara gilanya. Sayangnya kuitannya. Sampai wani berhutang, berbunga, belanja. Demi apa? Demi diwadah tamat. Allahu Akbar. Luar biasa. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekarang semua anak doanya kayak itu kan tidak cari pengertian. Apa tahu ya, banyak kayak ini kekurangannya kayak ini, tapi nggak ada ucapan penghinaan, nggak ada kita yang ada Rabbil wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi dengan mengerti kita akan kadang menghina, kadang menghibah akhlak maka bagus. Wa amma bi af'alihi al-muta'alliqati bid-din, adapun gawian-gawiannya yang berhubungan dengan keagamaan. Maka qaulika semacam kita menyambati menghina orang, huwa sarikun, itu maling. Au kadzabun, itu pendusta dan pembohong. Au syaribu khamri, itu orang peminum khamar. Au khainun, itu pengkhianat. Al-zalimun, itu orang zalim. Al-mutahawinun bis-salati awil-zakat, atau kita sambati itu orang yang meremeh-remehkan lawan sembahyang atau zakat. Menunjuk belak-belakan ngarannya kita sambat ibadah. Aula yuhsinur ruku'a awil-sujuda, itu orang yang kada bertumak minah, rukuk kada bujur, sujud kada bujur. Aula yahtarizu minan najasati, orang itu kada pemberasi najis bahaburan kada diberasi. Aula sabaran diwalidayah, atau kita ungkai ke sana kemari orang itu durhaka sama kuitannya. Ada bunyi. Aula yada'u zakata mawdi'aha, atau kita kesahakan orang itu berbagi zakat kada bujur. Oh, muya-muya aib orang itu. Aula yusinu qismataha, atau kita pada akan punya kada bujur membagi akan zakat itu. Aula yahrusu shaumahu 'anil rafath wal ghibah, atau kita kuya-kuya nya tu puasa-puasa tapi muntung tapi dunia mesti orang ini tidak nikah jual ngaran. Wa ta'arrudi li a'radin nas, dan ketujuh inya itu puasa-puasa, tapi ketujuh menggaduhi hal ehwal manuk. Jangan. Itu ngarannya kita nyambati orangnya. Nah, jadi saya semanto Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Al-Qur'an, Rabbil firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selesai. Sinkron. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang Al-Quran sendiri dengan jelas menyatakan, la as'alukum ajra illa al-mawaddata fil qurba. Nabi Nuh in ajriya illa 'ala Allah
Nabi Nuh berkata, pahala ulun jadi nabi, jadi rasul, berdakwah, Allah yang ngasih. Bertahu apa? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, nabi-nabi yang lain. Adapun Rasulullah diberi oleh Allah kelebihan. La as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Aku kada minta apa-apa, kata Nabi, atas aku mendakwah kesana kemari. Aku ingin keluargaku dihormati, disayangi, umatku diperhati. Justru itu, Allahumma li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Tanda terima kasih kita atas Rasulullah membimbing. Sidin kada minta balasan, sidin minta keluarga dan umat diperhatikan. Ummati. Gak ada sidin bicara diri, gak ada sidin bicara diri. Yang ada umatku perhatikan. Sampai syafaati li ahlil kabair min ummati. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi orang yang menyelamatkan umat Rasulullah, hakikatnya terima kasih kepada Rasulullah. Dan itu yang dipinta oleh Rasulullah. Nabi Nuh enggak punya balasan, Allah yang nanti kasih. Nah, Rasulullah diberi balasan oleh Allah, yaitu kita harus memuliakan keluarga Rasulullah, menyelamatkan umatnya Rasulullah. Pandang Rasulullah, jangan mandang siapa-siapa. Jadi hasilnya tadilah jangan hubut dunia. Alhamdulillah tadilah ngerti-ngerti sama orang. Kenapa kita jadi banyak kayak salah, kurang salah kita jadi salah kayak itu. Malah kita disuruh Rabbil firli wali dunia. Artinya Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Rasulullah telah diberi kekhususiaan oleh Allah. Allah itu munazzahun 'anil naqais. Maha suci dari segala kekurangan. Al-anbiya wal mursalun ma'sumuna 'anil dzunub. Para nabi, para rasul dijagakan dari menggawi dosa. Al-awliya was salihun mahfuzuna 'anil dzunub. Orang wali, orang saleh walaupun tergawi dosa langsung ditarik Tuhan untuk bertaubat kepada Allah. Wan nasu ajma'un mawfuruna 'anil dzunub. Semua manusia diampuni oleh Allah kesalahan-kesalahannya. Tinggal kita bila menggaduhi orang tergaduh inang diampuni. Dan selamat akan untung ini. Selamat akan lebih tajam daripada pedang dan lebih berbahaya daripada pedang. Santai aja kita, santai-santai aja. Ini bulan Rabiul Awal sudah itu ya, Ahad tadi ya Bu. Lah, oh berarti kan Kemes lah 12 Rabiul Awal tuh. Nah, rencananya di Masjid Jami insyaallah pagi jam 8 akan diadakan maulid. Jadi kuno-kunolan 12 Rabiul Awal di Masjid Jami. Acaranya maulid saja, lawan mulu. Nah, ulun bapak ini kemungkinan besar malam Ahad pengajian kena berjalan bakul. Kenapa? Jadi ada minta sumbangan di Masjid Jami malam Ahad. Kenapa? Mengikut sertakan jemaah walau 1.000, walau 2.000, walau 3.000 yang insya Allah dikutak-katik pakai kalkulator hampir ya 80 jutaan. Jadi sudah sepender nukar kuntal lo titik Japon. Ya kan titik macam-macamnya Allah. Kalau ini angsa itu sudah 17.000. Nah, kemudian baras sudah nukar 90 black. Sahabatnya
Karena kalau ulun malam minggu itu langsung babar, kasihan sama guru ini bakal juga. Malam minggu babar, maka kamu lembut dulu. Maka kamu sekian anunya, acaranya. Pokoknya malam minggu saja, bisa dijual malam minggu saja, dia 1.000 pingpong. Nah, atau kertas seperti yang masuk ke buat 1.000, ansur 900. Maka nasi itu mau bungkus, ada jekipian. Jadi rencananya malam minggu itu karena menjelang makam Sumani bapak ada dulu. Kalau emang turun malam minggu nih, maka ada turun tidak masalah. Cuma hari Kamis itu undangan bertahan, artinya laksian ginian wadam sebenarnya. Acaranya maulid aja, harus ada ceramah lagi. Bawa maulid berapa sejam lebih kan? Dan untuk mahar itu mimpi Rasulullah. Bahasanya Arab, nang mujinya nih, ada bahasa Indonesia tak? Karena mau esako kena ada bahasa Indonesia. Kalau bajunya memuji Rasulullah aja. Silakan bro. Aduh, ini kita kreatif. Apa tadi apa? Nah, wa amma fi'luhu al-muta'alliqu bid-dunya fa qawlika wallahu a'lam bis-shawab. Allahu yajri 'ala annahu la ilaha illallah